hari ini ada dalam anugerahnya Tuhan Yesus. Yuk memuji Tuhan. Pujian ini memberkati. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin kaku, tidak bernyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian, itu gambaran neraka. Tetapi yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, ini gambaran surga. Yesuslah matahariku, di rumah indah Bapakku. Ke surga nanti saya pulang. Bapak Ibu sekalian, suatu hari kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kemanakah dan apa kata firman Tuhan? Biarlah pujian ini terus membawa kita semakin intim dengan Tuhan Yesus. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupmu. Jalan hidupku, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak-anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu hari pasti semua sirna, tak berharga lagi. Namun perkarakan diri kita, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap mengerikan, itu gambaran neraka Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kami tahu pasti, kemana kami pulang. Di pangkuan Bapa, di sana kasihnya tidak bertepi. Yesuslah matahariku, di rumah indah Bapakku. Ke surga nanti saya akan pulang. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang?
Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Itu gambaran neraka, Bapak Ibu. Tapi yang aku tahu pasti, kemana kita pulang. Di hamparan kasih Tuhan yang tidak bertepi, Yesuslah matahariku, di rumah indah Bapakku, ke surga nanti kita akan pulang. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke surga nanti kita akan pulang. Jelas tujuan orang percaya adalah surganya Tuhan Yesus, kediaman rumah Bapa yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan. In Jesus' name. Amin. Shalom semuanya. Pujian yang memberkati, kata-kata yang indah, yang mengingatkan kita semua jadi orang, mari melayani Tuhan. Jadi orang, hari-hari ini, ayo hidup dalam pertobatan. Jadi orang, mari bermanfaat bagi sesama. Jadi orang, jangan cari musuh. Jadi orang, hargailah kasih karunia Tuhan. Sebab bukan kita yang memilih Dia, namun Dia, Tuhan, yang telah memilih kita. Dan saya percaya pilihan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian tidak salah, tidak salah, tidak salah. Oleh sebab itu, pergilah dan hasilkanlah buah-buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah iman, buah-buah kehidupan, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Buah-buah roh, supaya banyak orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan ketika kita menghidupi kehidupan seperti ini, saat nanti kita meninggal dunia, maka ucapan rest in peace itu menjadi sebuah ucapan yang sangat indah. Peace, kedamaian surgawi yang dari Tuhan, kita alami saat kita meninggal dunia. Dan orang-orang yang kita pernah menjadi manfaat buat hidupnya akan melihat kedamaian itu. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan sebagai makanan rohani manusia rohani tentunya. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 14. Selamat mendengarkan bagi seluruh yang terkasih.
Demikianlah firman Tuhan selanjutnya. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak tahu tentang mereka yang meninggal. Jadi kalau tidak tahu, firman Tuhan kasih tahu. Atau banyak di antara kita memang belum tahu, maka firman Tuhan datang mengingatkan. Supaya kita menjadi tahu, yang tidak tahu menjadi tahu bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Supaya engkau tidak berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, membawa harapan kekal. Tidak tahukah kamu? Maka firman Tuhan datang, memberitahu, mengingatkan, menyampaikan, menguatkan bahwa orang yang meninggal dalam Yesus, kita tidak perlu berduka cita seperti orang yang tidak punya iman. Jangan berduka cita berlebihan saat kita kehilangan. Karena satu hari juga setiap kita akan masuk peti mati. Namun, kita melihat ayat 14. Jikalau kita percaya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit. Amin. Sudah terjadi. Sudah digenapi. Amin. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Bapa bersama-sama dengan Tuhan, dengan Dia di kekekalan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kata mereka yang telah meninggal dalam Yesus atau telah meninggal dalam Yesus. Kalau dalam dialek Makassar, di mana ti kodong mayatna? Iyo, meninggal mi. Untungnya meninggal di dalam Yesus. Amin. Meninggal dalam Yesus. Di sini Tuhan memberikan firman-Nya dan memberitahu kepada setiap manusia bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan dengan Dia bersama-sama di kekekalan. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Mereka yang meninggal dalam Yesus sebenarnya Bible, Alkitab, firman Tuhan bicara tentang apa? Meninggal dalam Yesus. Kemana mereka dan apa pesan-pesan yang Tuhan mau kita dengarkan? Yang pertama,
Firman Tuhan Yesus beritahu kepada kita semua bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus, yang pertama adalah mereka pulang ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini datang supaya Bapak Ibu yang cemas, yang gelisah, yang khawatir tentang hari kematian tidak lagi gelisah, tetapi percaya, kuat, dan berpengharapan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, mari, selama masih dikatakan hari ini, itu berarti Tuhan masih kasih kemurahan kita untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan meninggalkan dosa-dosa. Saya bertobat, dan pertobatan itu perlu setiap hari, karena orang yang menyadari dirinya kekurangan, butuh Tuhan, selalu menaruh harap kepada kasih setianya. Tuhan ajar saya, salah satu ciri orang yang rendah hati. Jadi kalau masih ada waktu hari ini Bapak Ibu sekalian, kemurahan Tuhan bukan membuat kita terus memperpanjang dosa. Ingat mati. Sedapat-dapatnya dalam hati ini, kalau masih ada yang belum beres, masih ada benci, masih ada dendam, masih ada yang nyangkut, termasuk nyangkut utang, nyangkut kata-kata maaf yang kita belum ucapkan. Ayo, hari-hari yang Tuhan kasih kepada saya dan Anda, seperti saya sampaikan bahwa hari-hari hidupku ini saya lakukan 3 hal saja. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Bapak Ibu juga, siapapun yang PSND pernah salah, melakukan kesalahan, saya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Saya cuma mau mengampuni, mengampuni, mengampuni. Yang kedua, saya rindu melayani, melayani, melayani. Dan yang ketiga, saya rindu untuk bisa jadi berkat, mendoakan, mendoakan, mendoakan. Nah, kita melihat sekarang Yohanes 14, 1-3. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara sekalian, janganlah gelisah hatimu. Stop gelisah. Kalau masih gelisah sekarang, bernyanyilah pujian bagi Tuhan. Dan berdoalah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab suci mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Injil Yohanes 14, 1-3. Mereka yang meninggal di dalam iman kepada Tuhan Yesus, mereka itu pulang ke rumah Bapa. Pulang Bapak Ibu.
ingat pulang. Tentu Bapak Ibu sekalian, misalnya hari ini karena melayani, karena bekerja, karena kesibukan, karena bisnis, lalu meninggalkan rumah berbulan-bulan, pasti dong ada rasa rindu suasana home, suasana rumah. Pasti ada rindu pulang, agar semua pekerjaan selesai, tugas-tugas tanggung jawab selesai, visi misi keluar kota selesai, lalu pulang. Tuhan Yesus kasih tahu kepada setiap kita yang percaya kepadanya, saat kita meninggal, kita ini berpulang ke rumah Bapa. Inilah salah satu sebabnya ketika Pastor Edi berkesempatan mengirimkan bunga ucapan yang dikenal orang bunga ucapan duka. Tapi Pastor memberikan sebuah teks yang mungkin tidak umum. Apakah itu? Ucapan bunga duka dari Pastor Andy Simon berbunyi, selamat berpulang. Karena kebenaran ini memerdekakan saya dan saya hidupin, maka saya juga membagikan. Saya tidak mengucapkan berduka cita atau terus berduka cita, tidak. Meskipun kita memesan pesan bunga ucapan duka, tapi isinya adalah selamat berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Selamat berpulang ke rumah Bapa. Karena saya tahu firman Tuhan ajarkan orang yang meninggal dalam Yesus itu nggak boleh berduka cita seperti orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bicara soal iman kepada Yesus, apa yang Alkitab ajarkan. Dan di sini Tuhan Yesus langsung bilang, jangan gelisah lagi. Masih gelisah, menyanyi memuji Tuhan, berdoa, hilang tuh gelisah. Pergi jauh-jauh gelisah. Gelisah, pergi jongana. Saya nggak pesan gelisah, karena hidupku ada damai sejahtera. Mereka yang meninggal dalam Yesus, mereka sudah pulang ke rumah Bapa. Jadi orang yang meninggal dalam Yesus adalah orang yang berpindah dari rumah yang fana ke rumah yang abadi. Secara manusia, kehilangan ada rasa sedih. Tetapi tidak boleh sedih seperti orang yang tidak punya harapan gitu. Bisa Bapak Ibu kira-kira membayangkan sedih, hopeless, dengan sedih tapi ada kepastian? Jadi itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Mereka yang meninggal dalam Yesus, yang pertama Bible ajarkan, yang bisa Pastor sampaikan di sini adalah mereka pulang ke rumah Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus. In Christ, in Jesus. Mereka yang meninggal dalam Yesus, mereka yang hidup dalam Yesus ketika meninggal, mereka untung.
Bukan berarti lantas semuanya meminta semua meninggal supaya untung, bukan. Kalau Tuhan masih kasih napas hari ini saya, Tuhan masih kasih kesempatan untuk melaksanakan tugas. Tapi kalau tugasnya sudah selesai, nggak usah juga kita mau repot-repot minta suruh pulang. Dijemput Bapak Ibu. Jadi yang kedua, mereka yang meninggal dalam Yesus, mereka untung. Mereka disebut untung. Mereka pribadi yang untung. Mati dalam Yesus, meninggal dalam Yesus adalah keuntungan. Yang ketiga, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati, yang meninggal dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang ketiga, mereka yang meninggal dalam Yesus. Yang pertama, mereka pulang ke rumah Bapa. Yang kedua, mereka untung. Yang ketiga, mereka berhenti dari jerih lelah mereka. Ada pujian, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Pastor Andy mendapat rema dari sini adalah kita harus all out. Kita harus berani beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita harus menahan diri kita dari ego kita. Belajar tidak paksakan kehendak, karena kita hanyalah seorang hamba yang belajar melayani Tuhan dan patuh akan titah-titahnya. Hidup adalah perjuangan. Pelayanan adalah pengorbanan. Selama kita masih ada di dalam tubuh kemah yang fana ini, kita tidak mungkin lepas yang namanya letih, lelah, capek, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi suatu hari ketika saya meninggal dalam Yesus, Bapak Ibu sekalian meninggal dalam Yesus, itu saatnya kita sudah terkasih berhenti dari jerih lelah kita. Dari ayat ini Bapak Ibu, maka muncullah sebuah istilah RIP, disingkat dari kata rest in peace, istirahat di dalam kedamaian. Dalam dunia, kita jangan harap damai. Makanya Tuhan Yesus kasih damai di dalam hati. Orang percaya jangan mengharapkan damai dari dunia, karena damai itu ada di dalam sini, dari Tuhan Yesus. 3 hal ini yang Pastor sampaikan, sekalipun masih ada begitu banyak janji Tuhan, pernyataan Tuhan, kebenaran Tuhan tentang mereka yang meninggal dalam Yesus, tapi paling tidak 3 hal ini, karena Pastor berkomitmen ketika dapat kesempatan dari Tuhan untuk bawa renungan, tidak mau panjang-panjang.
Meskipun singkat pendek ini Bapak Ibu bisa cerna, bisa terima, bisa renungkan. Karena saya takut kalau panjang-panjang nanti malah Bapak Ibu tidak bisa mencerna karena terlalu gini, ada istilah gini, wah itu Pak Pastor, itu Pak Pendeta, itu pengkhotbah. Khotbah, buka khotbahnya panjang betul, lebar betul, kapan selesainya? Enggak. Pastor sih karena juga nggak terlalu pintar untuk berkhotbah. Jadi ya ini saja yang singkat-singkat, tetapi mengenalah buat hidupku sendiri dan kira juga mengenah buat hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat, suatu hari saya masuk peti, Bapak Ibu masuk peti. Kalau hari ini kita masih hidup dalam dosa, yuk, memang kita tahu kita bergumul dalam hal ini, tapi teruslah bergumul. Tuhan janji akan beri kita kekuatan untuk menang. Dan kalau hari ini engkau masih rasa khawatir, nanti ketika meninggal, berpeganglah kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan saat saya meninggal, kita meninggal, biar kita meninggal dalam Yesus. Karena yang pertama, meninggal dalam Yesus itu adalah pulang ke rumah Bapa. Yang kedua, meninggal dalam Yesus adalah sebuah keuntungan. Yang ketiga, meninggal dalam Yesus adalah berhenti dari jerih lelah. Bapak Ibu mungkin hari ini lelah, letih, jangan menyerah. Kalau masih ada napas, Tuhan masih mau kita berjuang. Kapan berhenti? Kalau Tuhan sang pemilik hidup ini mengambil kita. Itu adalah saatnya, time for rest. Tetapi sampai masih dikatakan hari ini, berarti masih ada tugas surgawi. Ingat, kita adalah anak-anak rohani, anak-anak surgawi, anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa jelas kok arahnya. Kalau berdoa, Bapa kami yang di surga. Waktu meninggal, jelas tujuannya, rumah Bapa surgawi. Yuk bersama-sama kita katakan pujian ini sekali lagi sambil bersyukur kepada Tuhan. Doa Pastor Andy, semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat, tetap kuat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Yuk hidup dalam pertobatan, karena waktu yang Tuhan kasih ada kesempatan untuk kita melayani. Amin. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ingatlah hal ini. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun so mulai hosa-hosa, kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan diri ini, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari, di sana tiada mentari, dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap. Ih, ngeri banget. Itu gambarannya neraka Bapak Ibu. Tapi yang kami tahu pasti, kemana kami pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahari kita, Yesuslah matahariku,
di rumah indah Bapakku, ke surga. Yuk rame-rame, kita nanti akan pulang dan di sana kita bahagia selama-lamanya. Amin, amin. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian, berkat iman, berkat kesembuhan, berkat-berkat rohani, berkat pertobatan dalam hidup kami semuanya. Kami mau menyenangkan hati Bapa di surga dan melakukan pekerjaan Bapa. Setiap insan terima, ingat, panggilan mati hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan manusia, akhir perjalanan hidupmu. Jalan hidupku, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian, menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang pesta-pesta, ayo hilangkan semua itu. Yang masih hidup seperti orang-orang dunia, ayo mulai kita berubah. Amin, amin, amin. Nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Ingat, suatu saat pasti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi serem? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Itu gambaran neraka Bapak Ibu. Tapi yang kami tahu pasti, kemana kami pulang? Ke rumah Bapak ya. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahari kita, Yesuslah matahariku. Di rumah indah Bapakku, ke surga nanti kita akan pulang. Amin, pasti, yes, yes. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Serem banget. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Aku tahu pasti kemana kami pulang, orang percaya dalam Yesus. Kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Amin. Yesuslah matahariku. Di rumah indah Bapakku, ke surga kita akan pulang pasti. Amin. Yeay. Yesuslah matahariku. Di rumah indah Bapakku, ke surga kita akan pulang nanti. Ke surga kita akan pulang nanti. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Semoga berkat semuanya. Shalom.